Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ali wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala ahli baiti at-tahirin wa ashabi al-khairin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para mahasiswa Open University dimanapun Anda berada, baik yang berada di Indonesia dan yang berada di mancanegara. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada eh, season kedua dari kuliah kita, kuliah online kali ini, kita lanjutkan kajian tentang tabligh, ya. Bagaimana dakwah yang baik dan benar. Ya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang sejarah tabligh, tentang definisi dari tabligh, baik secara bahasa dan istilah. Ya. Untuk mereview kembali pembahasan kita, utamanya tentang definisi dari tabligh, ya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan bahas tentang posibilitas tabligh, urgensi, metode, serta tujuan. Ya. Eh, Definisi tabligh pada kesempatan sebelumnya telah kita sampaikan. Saya merekomendasikan definisi ini untuk tabligh. Dan ini hasil telaah saya rangkum dari Al-Quran, dari sirah ulama, dari hadis, ya. At-tabligh wa ibla wa isalul haq ilal mustami' al-musta'id wa ahlihi bin nasiha al-amina au min nasihin amin ala asasil hubbi wal aqlis salim. Jadi tabligh itu adalah menyampaikan kebenaran, bukan kenyamanan. Karena berbeda, comfortable, kenyamanan dengan kebenaran, true. Kebenaran yang disampaikan itu true, kebenaran. Bukan comfortable, bukan kenyamanan. Ya, bukan keenakan, bukan kelezatan, bukan kepantasan. Ya. Kepada siapa kebenaran ini disampaikan? Mustami', audiens, pendengar yang sudi mendengarkan. Ya, yang siap, ready, dia siap untuk mendengarkan kebenaran. Talibul haq, dia mencari kebenaran. Nah, yang menyampaikan mubalignya harus memiliki syarat nasihat. Nasihat dia harus menjadi penasehat. Penasehat yang jujur. Nasih amin. Syaratnya mubalignya itu harus penasehat yang jujur. Kemudian kontennya, metodenya, konten dan metodenya adalah ala asasil hub wal aqlis salim. Harus berdasarkan cinta. Timbangannya adalah cinta. Mizan tablighnya, parameter tablighnya, timbangan tablighnya adalah cinta. Wal aql, akal.
mantik. Dia harus menggunakan kekuatan logika, bukan logika kekuatan. Jadi nggak perlu marah-marah. Ya, yang disampaikan adalah Islam yang ramah, Islam yang damai, bukan Islam yang marah. Ya, Islam yang toleran, Islam yang sejuk, sesejuk hawa di waktu pagi. Ya nasimas sabah, ya nasimas sabah, ya nasimas sabah. Ya, seperti angin di waktu pagi yang sejuk, sedap. Ya, dakwah itu harus begitu. Nah ini tolong diperhatikan definisi dakwah ini yang saya sampaikan, yang saya rekomendasikan. Dan ini harus menjadi catatan bagi para mahasiswa. Silakan definisi ini dikritisi, dilengkapi, dianalisa, dan kemudian Anda lihat kenyataan, realita. Apakah tabligh yang terjadi sekarang ini sesuai dengan definisi ini atau tidak? Silakan Anda menjawab. Ya. Kemudian, sekarang masuk kepada pembahasan baru. Tentang posibilitas tabligh, posibilitas dakwah. Apakah memang mungkin dakwah ini? Apakah memang mungkin tabligh ini? Mungkin atau tidak? Ya, tabligh ini mungkin atau tidak? Possible atau tidak? Ya. Kalau memang tabligh ini tidak mungkin bisa dilakukan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan sesuatu ya yang manusia tidak mampu melakukannya. Itu istilahnya taklif ma la yutok. Membebani seseorang, membebani manusia sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukannya. Seperti misalnya manusia disuruh memanggul, memikul, membawa gunung. Dan itu tentu mustahil, impossible. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Asma Hakim, yang maha bijaksana, tidak mungkin ya memerintahkan sesuatu yang bersifat taklif malayutok. Ya. Sehingga dengan demikian tabligh itu sangat mungkin. Ya. Tetapi persoalannya, tabligh ini menyampaikan kebenaran, realita dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haq, hakikat kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan al-haq ini, risalah al-haq ini diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Apakah dalam proses penyampaiannya tidak terjadi pengurangan, penambahan? Apakah tidak terjadi degradasi pemahaman? Ya, nah, ini menjadi pertanyaan yang serius. Ya, apalagi mengingat bahwa kemampuan setiap mustami', setiap audiens, setiap pendengar itu berbeza-beza, tidak sama. Nah, itu bagaimana? Ya kan? Secara singkat saya mengisyaratkan pendapat dari penyair Hafiz. Dalam sebuah syairnya, Hafiz mencoba menelusuri dan menunjukkan kenapa timbulnya berbagai aliran dan madhab.
Kata Hafid, timbulnya banyak aliran itu 100 aliran atau kurang dan lebih, ya kan? Atau 73 aliran, 72 aliran dan seterusnya. Walhasil banyak. Banyaknya aliran karena memang ya setiap orang itu memahami sesuai dengan kapasitasnya, memahami kebenaran. Ya, setiap orang ya memahami kebenaran sesuai dengan kapasitasnya dan tidak mampu memahami kebenaran sebetulnya. Ya. Jadi manusia terperangkap, kata Hafid, terperangkap dalam mitos, mitologi, mitos. Jadi yang ditangkap itu bukan kebenaran, tapi mitos, absone. Nah, itu yang kemudian dianggap benar. Setiap orang ada absone, ada mitos tertentu. Orang kedua punya mitos lagi, orang ketiga punya mitos. Sementara berbeza antara mitos dan al-waqi' dengan realita. Ya, itu kata kata Hafid. Jadi yang mitos dianggap sebagai hakikat. Itu versi Hafid. Sehingga sebetulnya setiap orang nggak mampu menangkap kebenaran. Maulana Jalaluddin Rumi punya pendapat yang berbeda. Kata Rumi, sebetulnya setiap orang mampu menangkap kebenaran. Mampu memahami kebenaran. Tetapi kebenaran ini sangat luas. Sangat dalam. Sehingga setiap orang menangkap sesuai dengan sudut pandangnya. Sesuai dengan kedalaman pikirannya. Sesuai dengan keseriusan telaahnya. Ya. Jadi kebenaran ini kata Rumi berjenjang-jenjang. Ya. Bukan berarti nggak bisa menangkap kebenaran, tidak. Tapi kebenaran ini darajat, berjenjang-jenjang, berlevel-level. Saya pernah kasih permisalan untuk memudahkan. Dalam hal ini ya, untuk bisa memahami tingkatan-tingkatan kebenaran. Ketika seseorang ya tidak pernah ke laut, lalu dia ke laut dan melihat permukaan laut, apa komentar orang itu? Orang itu akan mengatakan, ya, laut ini betapa sepinya, betapa sunyinya, ya. Tidak ada kredit di laut ini, tidak ada keramaian di laut ini. Tidak ada hiruk pikuk di laut ini. Ya. Sepi, sunyi. Ya. Orang yang kedua adalah pemancing. Dia datang ke laut, dia sudah punya pengalaman memancing. Dia tahu bahwa di balik kesunyian ini, ya, di bawah permukaan air laut ini ada ikan-ikan, beraneka ragam ikan. Anwa minas samak. Ini bukan laut yang sepi, tapi ini laut yang ramai. Nah, ini makomnya beda lagi dengan yang pertama tadi. Ini makom pemancing. Yang ketiga, dia bukan pemancing, tapi penyelam. Dia bukan hanya memancing di permukaan, dia sendiri nggak masuk ke dalam, tapi dia menyelam. Semakin dalam penyelamannya, gharq fil bahar. Semakin dalam sampai pada batas bahrun luji, seperti kata Al-Quran. Dulumatun fauqaha ba'duha fauqa ba'd. Di bawah dasar laut itu ada kegelapan, sangat gelap.
tumpukan kegelapan. Ya. It akhraja yadah lam yakat yaraha. Allahu Akbar. Andaikan dia mengeluarkan tangannya dan kemudian melihatnya, dia tidak mampu melihatnya saking gelapnya. Lisyiddatid dzulmah, karena saking gelapnya. Very, very dark. Sangat-sangat gelap. Ya. Bayangkan kalau orang bisa menyentuh dasar laut, setelah dia mampu melewati tekanan arus laut itu, maka dia bisa menceritakan dengan fasih apa itu laut, bagaimana kedalaman laut, makhluk-makhluk apa yang ada di dasar laut itu. Ini sekedar tamsil bahwa ma'arif ilahiyah, ma'rifat itu, ilmu-ilmu itu begitu mendalam sehingga kamu tidak bisa mengklaim kamu yang paling benar. Ya, kedalamannya luar biasa dan setiap orang menyerap sesuai dengan kadar kemampuannya. Dengan demikian, ya, kembali kepada tema kita bahwa dakwah itu sangat possible, bukan impossible, tetapi setiap orang bisa menyampaikan kebenaran sesuai dengan telaahnya. Semakin mendalam telaahnya, dia semakin bagus, semakin indah, semakin menarik dalam menyampaikan kebenaran. Ya, begitu juga audiens. Kalau mustamiknya semakin serius, ada rasa haus, ya, rasa ingin tahu, ya kan? Ya. Dia merasakan kefakiran dirinya, maka proses menimba ilmu itu akan terjadi dengan baik. Ya. Jadi possible. Jawabannya adalah dakwah possible. Tapi sebagaimana pendakwa mubaligh itu semakin dalam dakwahnya, semakin banyak telaahnya, maka dakwahnya semakin matang, semakin bagus. Begitu juga mustami', semakin dia tinggi pengalamannya, semakin banyak pengalamannya, semakin serius, semakin haus, maka dalam penyerapannya juga dia semakin bagus. Nah, itu masalah posibilitas dalam apa namanya? Dalam dakwah, dalam tabligh. Masalah berikutnya, ya. Ada kritikan yang disampaikan oleh seorang sosiolog, seorang ya, ahli ya, ilmu sosiologi, ilmu tentang kemasyarakatan, ya. Ali Syariati, beliau membandingkan antara ilmu-ilmu humaniora, termasuk di dalamnya adalah ilmu agama, pemahaman agama, ya, dengan ilmu humaniora, ya, dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan di laboratorium, ya, bisa diuji secara saintifik. Ya. Apa kelebihan ilmu pengetahuan alam dibanding dengan ilmu humaniora, termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu agama? Yang pertama adalah masalah ketelitian, akurasi, atau presisi yang tinggi. Jadi ilmu-ilmu yang berdasarkan data-data empiris yang bisa diuji di laboratorium, yaitu itu begitu teliti, begitu akurat, dan memiliki presisi yang tinggi.
Yang kedua, tema ilmu pengetahuan alam adalah alam itu sendiri yang mudah dijangkau, yang mudah difahami, kelihatan, nyata. Ya, tentu berbeda dengan ilmu agama yang temanya misalnya filsafat, temanya wujud. Wujud bima huwa wujud misalnya. Wujud ini kan masih abstrak, wujud yang mana, seperti apa, dan seterusnya. Apalagi keyakinan-keyakinan agama yang lain terkait dengan hari akhir dan sebagainya itu sangat abstrak. Jadi tidak mudah untuk dipahami. Ya, tidak mudah untuk dipahami. Sementara ilmu pengetahuan alam, temanya alam itu sendiri, yang mudah dijangkau, mudah dipahami, aturannya lebih pasti, tetap dan komprehensif, serta sedikit kasus-kasus pengecualian. Kasus-kasus pengecualiannya sedikit sekali. Sedangkan ini versi Ali Syariati ya. Nah, silakan nanti para mahasiswa mengkritisi ini setuju atau tidak. Ini terbuka ruang untuk diskusi. Sedangkan ilmu-ilmu humaniora itu tidak ada ketelitian, kurang teliti. Tidak ada kepastian. Ya. Temanya super rumit, asing, misteri, berubah-ubah dan beragam. Apalagi ada tema-tema tertentu yang mungkin bisa dianulir, bisa berubah seiring dengan perkembangan waktu dan zaman atau tempat. Ini kritik dari Ali Syariati. Lalu, apa poin yang bisa kita ambil dari kritik tersebut? Sebetulnya poinnya adalah bahwa kita ini jangan mengklaim paling tahu, paling hebat, menyalahkan sana, menyesatkan sana. Gitu kan? Karena kita ini berprasangka, beristihad masing-masing dalam pemahaman agama ini. Ya. Karena itu menurut hemat saya, orang yang paling tidak benar adalah orang yang merasa dirinya paling benar. Itu orang yang paling tidak benar. Sedangkan orang yang paling benar adalah orang yang merasa dirinya mungkin saja tidak benar. Mungkin saja salah. Sehingga sebagai adab seorang ilmuwan, itu kalau menafsirkan sesuatu, kalau menyampaikan sesuatu, jangan memastikan. Sebaiknya dia mengatakan, mungkin makna ayat ini seperti ini. Mungkin makna hadis ini seperti ini. Tapi kalau kemudian kita memfinalisasi, menganggap bahwa penafsiran ini cuma seperti ini, penafsiran ayat ini cuma seperti ini, penafsiran hadis ini cuma seperti ini, kita tidak membuka ruang dialog, kita tidak membuka ruang pemahaman baru. Nah, ini adalah arogansi ilmiah. Bahkan mungkin ini adalah bentuk kedunguan. Ya. Ya. Saya sering mengatakan begini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran mutlak. Al-Haq salah satu nama Allah. Dia Maha benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengajarkan kepada kita adab. Bagaimana menyampaikan kebenaran, bagaimana berdialog. Bagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah menggunakan kata asa, kata la'alla. Coba Anda yang belajar nahwu sorof, yang belajar kaidah bahasa Arab, perhatikan apa makna la'alla, apa makna asa. La'allallah yuhdisu ba'da dalika amro.
Asa rabbuka ayyab'asaka maqaman mahmuda. Dua kata ini memberikan sebuah kesan, memberikan sebuah pesan bahwa di situ ada makna yang tersirat, yaitu apa? Kemungkinan. Mudah-mudahan, semoga ada harapan, ada kemungkinan. Ya. Mungkin saja. Jadi seolah-olah tidak memastikan secara mutlak. Mungkin saja Allah akan menentukan masalah ini. Mungkin saja Allah akan memberikan ini. Padahal Allah SWT yang maha mutlak, maha absolut, itu masih membuka ruang kemungkinan. Lah kita ini siapa? Anda ini alamah. Alamahnya apa? Anda ini zulfunun. Seluruh ilmu Anda kuasai. Lah ini menjadi catatan serius buat para mubaligh, buat para dai. Ya. Coba Anda cerdaskan umat ini. Kita harus mencerdaskan umat. Mencerahkan umat, ya. Dan menyatukan umat, mendamaikan umat. Dengan cara itu membuka keran dialog, ya kan? Bukalah wawasan, ya kan? Jangan ada klaim-klaim kebenaran, ya kan? Lakukan dakwah dengan adab dan sopan santun. Itu penting sekali. Berikutnya, kemudian tema berikutnya masalah urgensi tabligh. Apa urgensinya tabligh? Kenapa harus tabligh? Kenapa harus berdakwah? Tidak semua manusia memahami tujuan hidupnya, terutama anak-anak muda. Hidup ini untuk apa? 3 pertanyaan serius yang diisyaratkan oleh Nabi rahimallahum ru'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang alimah. Dia mengetahui min aina. Fi aina wa ila aina. Dia mengetahui dia dari mana, sedang kemana, dan akan kemana. Ini adalah isyarat tentang tujuan hidup. Allah SWT menciptakan manusia untuk apa? Manusia diciptakan supaya mencapai makom khalifatullah. Supaya menjadi insan kamil. Dan tugasnya adalah liyakuman nas bil qisid. Untuk menegakkan keadilan. Nah, semua ini tidak akan terwujud kalau tidak tanpa tabligh. Dengan dakwah manusia diingatkan tentang tujuan hidupnya. Jangan melakukan sesuatu yang keluar dari tujuan hidupmu. Ya, capaianmu adalah kamu menjadi insan kamil. Gimana caranya kamu berusaha untuk menyempurnakan dirimu terus-menerus. Ya, jangan hanyut dalam dosa, jangan tenggelam dalam dosa. Kemudian dalam ayat Al-Quran diisyaratkan wa ma alaina illal balagul mubin. Balag, 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 mubin. Kata balag dalam Al-Quran tidak kurang dari 11-12 kali disebutkan dalam Al-Quran. Balag ini apa maknanya? Ya. Seperti yang dalam definisi, perhatikan lagi. Dalam definisi tabligh sudah saya isyaratkan tadi di awal dan pembahasan sebelumnya. Makna balag bukan sekedar menyampaikan. Bukan sekedar pelaporan. Bukan sekedar penyampaian. Karena pada pembahasan pertama sudah saya jelaskan beda antara kata wusul dan bulu. Ya. Ya. Kalau bulu berarti apa? Sesuatu yang sampai pada tingkat tertinggi.
Karena itu buah yang matang dalam bahasa Arab disebut balagho, bukan wasola. Balaghatis simar, berarti buah ini sudah matang. Sudah mencapai tahapan paling sempurna dari ciptaannya. Dari proses penyempurnaannya. Balagha as-simar. Nah, kemudian saya perlu tambahkan di sini, makna bala berarti apa? Menyampaikan sesuatu yang jelas. Karena itu seringkali ketika bicara tentang bala dalam Al-Quran, kemudian diberikan kata sifat al-mubin, penyampaian yang jelas. Nah, penyampaian yang jelas ini yang sifatnya adalah tidak ada subhah di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang remang-remang, yang tidak jelas, yang membingungkan, yang menyesatkan. Jadi harus betul-betul jelas. Subha, tidak ada subha. Karena itu nanti dalam pembahasan berikutnya, bahwa tabligh itu harus berdasarkan hikmah. Ya, tidak asal ngomong. Jadi mubalik itu seorang yang di samping dia nasih amin, penasehat yang baik, ya, yang jujur, dia juga penasehat yang bertanggung jawab dan seorang yang bijaksana. Orang yang bijaksana berarti ahli hikmah, berarti bicara berdasarkan tuntunan akal dan bersumber dari kebeningan hati. Tidak diikuti oleh hawa nafsu. Tidak untuk menyenangkan orang-orang yang ada di depannya. Ya, insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Silakan para mahasiswa ditelaah kembali, didiskusikan kembali. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan di tempat yang lain. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.